Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, non-guru yang saya hormati, kali ini kita mau membacakan sebuah informasi dari JPNN kembali kaitannya dengan Menteri Cahyo atau Menpan RB ya, yang menyampaikan bahwa rekrutmen honorer itu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Kita baca saja langsungnya, tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk segera mensubscribe ya, karena itu subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Kemudian kita langsung saja baca beritanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Dia menegaskan bahwa adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini, kata Menteri Cahyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Kemudian menurutnya dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam pasal 96 nomor 49 2018 tentang manajemen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kata Menteri Cahyo ya. Menurutnya terdapat sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer baik di KL dan Pemda pusat atau daerah. Ini non kementerian lembaga, maksudnya KL itu. Kemudian oleh karena itu diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, katanya. Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pramusaji, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsourcing. Kita baca di halaman kedua, teman-teman. Dia menuturkan pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menyelesaikan status tenaga honorer hingga 2023. Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur dalam PP, ungkapnya, peraturan pemerintah. Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023 seperti diatur di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian dalam PP tersebut diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku. Selain itu, di tahun 2022, pemerintah fokus dalam rekrutmen 2 P3K untuk memenuhi formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Upaya tersebut berkaitan dengan transformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk memberlakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintah.
Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Menpan RB Pak Cahyokumolo ya, Menpan RB, bahwa seharusnya perekrutan honorer di instansi pemerintah itu disudahi, karena itu bisa membuat bingung pemerintah dalam menghitung kebutuhan formasi ASN begitu. Nah, jadi mudah-mudahan saja apa yang diharapkan pemerintah di tahun 2023 ya, maksimalnya masalah honorer ini sudah tidak ada lagi, sehingga semuanya dialihkan ke P3K dan PNS ya, yang masuk dalam satu aturan ASN. Itu harapan pemerintah, jadi mudah-mudahan saja ini bisa tercapai, jadi tidak ada lagi yang istilahnya honorer, guru honorer, pegawai honorer dan lain sebagainya di instansi pemerintah ya. Itu mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa tercapai, dan kita juga berdoa mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik. Demikian teman-teman informasi kali ini yang kita bacakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.